Shalom, haleluya. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sekali lagi memberikan kami waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Yang ada di rumah, yang ada di mana-mana saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu melihat dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berbicaralah, kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencobok, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu kita menyadari pentingnya merenungkan atau membaca firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menulis bahwa ketika seseorang mencintai firman Tuhan, hal itu akan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita dapat melihat di mana di dalam kehidupan sehari-hari kita orang percaya, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada dua tokoh yang menulis di dalam Alkitab hal serupa dengan apa yang Daud tuliskan pada ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, supaya kita dapat melihat gambaran mengenai betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama kita melihat di mana Nabi Yeremia di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16 menuliskan kepada kita firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ayat firman Tuhan ini dituliskan ketika Yeremia berada dalam sebuah pergumulan besar yang terjadi di dalam kehidupannya akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Kita dapat melihat di sini bahwa ketika Yeremia bertemu atau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia merasa
dia merasa bahwa ada sukacita di dalam hatinya Yeremia. Karena dia mencintai firman Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Banyak orang percaya, orang-orang Kristen selalu berkata, khotbahnya itu saja. Bosan sudah kami dengar. Firman Tuhan itu saja. Tidak ada yang lainkah? Selalu orang bertanya seperti itu. Dan banyak orang percaya kritik seperti itu. Khotbahnya itu saja. Paling banyak. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita baca dari Kejadian sampai kepada Wahyu, firman Tuhan itu tetap sama. Mengajar kita, mendidik kita, mengubah kehidupan kita. Dari lumpur dosa kepada menjadi anak-anak Tuhan. Itulah firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu balik-balik kita baca, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita tidak memahaminya, kita tidak merenungkan firman Tuhan itu sepenuhnya di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan merasa kosong, sia-sia membaca firman Tuhan. Karena kita tidak menyimpannya di dalam hati. Yang ada hanyalah protes. Kita selalu protes melihat orang khotbah, dia cakap saja itu. Begitulah. Karena dibagi jadwal, begitulah. Itulah firman-Nya. Selalu firman Tuhan-Nya itu saja. Kebanyakan hari ini orang-orang percaya lebih banyak komplain, mengeluh akan firman Tuhan, tapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu dan tidak pernah meresapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Kalau firman Tuhan itu kita renungkan dan kita resapkan di dalam kehidupan kita, saya percaya siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang mengkhotbahkan firman Tuhan, kita tetap mendengar, melihat, dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang berbicara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena setiap hari, setiap saat, apatah lagi di saat hari ini, kita begitu banyak melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, di dalam channel-channel YouTube, di dalam internet, kita dapat melihat bagaimana pelayanan, bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita bersyukur karena pentingnya merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, perkara yang kedua yaitu perkataan Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, Yesus mengatakan hal yang sama dengan Daud dan Yeremia. Firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, kata firman Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dasar dari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah di dalam hati kita, di mana hati kita itu akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan sukacita itu akan mendorong kita untuk melakukan dan menyelesaikan apapun panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya hari ini hafal Alkitab. Mereka menghafal Alkitab, mereka mengetahui Alkitab, tetapi hanya menghafal dan mengetahuinya, tidak merenungkan firman Tuhan itu sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Banyak orang percaya hari ini yang lebih suka mengkritik daripada merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita sangat bersyukur
Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang kedua ini berkata kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencongong, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini begitu jelas mengajar kepada kita agar kita sentiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Apatah lagi hari ini pandemi COVID-19 yang membuatkan kita selalu berada di rumah, ya. Rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita melangkah untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur saat ini di mana Engkau sudah berbicara, Engkau sudah berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhenti menjangkau kami, melihat kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya tangan Tuhan, Roh Kudus Allah terus menjamah mengurapi mereka semua. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.